Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil. Assalamualaikum, selamat pagi guys semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Pagi ini saya akan membahas tentang kajian kitab Qutbul Ghaib, yang mana ini adalah perkataan ucapan dari rangkuman pengetahuan beliau, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu dibagi menjadi 4. Marilah kita sering mengkaji diri kita, nantinya kita termasuk ke dalam golongan manusia yang mana menurut beliau. Tuanku Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, yang merupakan cicitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar, Nabi agung umat Islam. Begitu luhur dan mulia beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan ilmu-ilmu pengetahuannya, kesolehannya, kejujurannya, dan kemuliaannya, sehingga beliau merangkum manusia terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu manusia yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Apa itu manusia yang tidak punya lidah dan tidak punya hati? Mereka itu bertaraf bebas, kehidupannya serba bebas, tidak punya keteraturan atau terkekang, bebas hidupannya, berotak tumpul dan berjiwa kerdil. Mengapa dikatakan? Karena tidak mau mengingat Allah dan tidak punya memiliki kebaikan. Namun golongan ini, manusia yang tidak memiliki lidah dan tidak memiliki hati, itu dikaruniai Allah dengan kasih sayangnya Allah, sehingga mereka dibimbing supaya beriman kepada Allah dan patuh kepada Allah. Namun hati-hati, jangan sampai kamu masuk ke golongan mereka, karena mereka itu adalah golongan ahli neraka, penghuni neraka. Mereka itu orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia seperti ini nanti akan Allah berikan utusan untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, seperti halnya ya ibunya, saudaranya, bahkan orang lain, sehingga orang-orang seperti ini itu akan menuju ke Allah dengan utusannya Allah. Yang diutus itu ya seperti ibunya, saudaranya, para guru, sahabat. Saya kira cukup jelas golongan yang pertama. Saudara-saudaraku,
Golongan manusia yang kedua yaitu golongan manusia yang memiliki lidah tapi tidak memiliki hati. Mereka bisa bicara, pandai bicara, selalu mengajak kebaikan kepada manusia. Namun manusia seperti ini pandai bicara, mengajak kebaikan, namun perbuatannya itu justru berbuat maksiat dan melakukan dosa-dosa besar. Diibaratkan seperti harimau yang berpakaian. Golongan manusia seperti ini. Mengapa? Karena golongan manusia seperti ini yang memiliki lidah tapi tidak punya hati, itu tidak pantas. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling aku takuti di dunia ini yaitu di kalangan umatku orang alim yang jahat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang alim yang seperti itu. Larilah dan jauhilah orang-orang seperti itu. Maka jika kamu tidak lari, bahkan mendekati, maka kamu akan terpengaruh oleh kata-kata manisnya, dan api dosanya itu akan membakar kamu, dan kekotoran hatinya akan membunuh kamu. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham nggih? Golongan manusia yang kedua masuk ke golongan manusia yang ketiga. Golongan manusia yang ketiga ini golongan manusia yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Mereka kebanyakan diam. Sedangkan diam mereka itu karena Allah. Mereka menutup semua diri mereka dari makhluknya Allah dan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala saja. Mereka mengerti rusaknya diri mereka, dosa diri mereka, cacat diri mereka kepada Allah. Dan Allah menyinari hati mereka, menyadarkan mereka akan kejahatan yang akan timbul akibat bercampur dengan orang banyak. Mereka mengetahui bahwa keselamatan itu terletak dalam diam. Maka golongan manusia seperti ini adalah golongan manusia yang bijaksana dan menjadi temannya Allah. Hendaklah kalian bergaul dan berteman dengan mereka, karena mereka itu menjadi wali Allah dan hamba-hambanya Allah yang saleh. Dan golongan yang keempat ini adalah golongan para nabi. Golongan para nabi ini, janganlah engkau melanggar semua perkataannya, karena mereka memiliki lidah dan memiliki hati. Mereka senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Golongan para nabi dan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kita kaji diri kita termasuk ke dalam golongan yang mana. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus selalu ingat kepada Allah, dan termasuk golongan peningkatan dari yang tidak punya lisan menjadi punya hati. Cukup. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.